Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pikiran Lain. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal yang ada di BKBSKHP tentang TKA, tapi ini untuk soal untuk matematika tingkat lanjut. Jadi kita akan membahas contoh soal yang ada di sana. Ya, kita mulai dari soal yang pertama yaitu mengenai metrik. Ya. Di sana ada matriks M, ordonya 2x2, elemennya 2, 5, 1, 3. Seperti itu dan diketahui bentuk persamaan ini ya. Jadi ada persamaan metrik ini. Pilih semua jawaban benar ya. Jadi nilai P sama Q-nya. Oke, kita perhatikan. Karena di sana ada M inverse. Ingat. Kita ingat inverse ya. Kalau ada misalkan M itu elemennya adalah A, B, C, D, berarti M inverse-nya adalah determinan dari M dikalikan dengan D min B min C A. Dengan kata lain di sini kita perhatikan bahwa determinan dari M-nya adalah 1 ya. 2 kali 3 min 5 kali 1 berarti dapat 1. Sehingga kita punya berarti M inverse-nya adalah berarti 3 min 5 min 1 2 ya. Lah, karena di sana ada PM sama dengan PM inverse sama dengan Q ini, kan di sana kita punya bentuk ini tadi. P M inverse berarti 3 min 5 negatif 1 2 sama dengan Q 6 min 10 min 2 4. Oke, kita ambil saja satu elemen. Berarti kita punya apa? Diperoleh, saya tulis di sini, berarti diperoleh apa? Berarti 3P sama dengan 6Q. Dengan kata lain apa? Berarti P-nya sama dengan 2Q. Oke, kita punya persamaan ini. Kita bisa pakai semuanya, tapi di sini saya pakai elemen kiri atas ya. Kolom pertama, baris pertama. P2Q. Berarti kita cek yang memenuhi siapa saja. P2Q. Oke, 1 memenuhi. Kedua tidak. Ketiga memenuhi. Keempat tidak. Kelima memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 1, 3, 5. Sesuai dengan kunci yang ada. Ini nomor 1. Terus nomor 2. Mengenai aljabar. Oke, fungsi. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan ya. Lah, di sana T-nya banyak hari. Oke, di sana video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah 24 jam diunggah. Kalau kita perhatikan berarti 24 jam kan 1 hari. Berarti ini harusnya untuk yang pertama ini. Berarti kan F1 berarti 3 kali 2 pangkat 1 berarti 6. Tapi 6 dalam ribuan. Berarti 6.000 ya. 6.000. Berarti jawabannya salah ya. Karena di sana 3.000. Yang kedua, banyak penonton video meningkat 2 kali dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Oke, kita bisa ngecek kok. Kalau F1 berarti 6. Kalau F2 berarti T-nya ganti 2, berarti 12 ya. Dan seterusnya, berarti benar. Jadi 2 kalinya. Berarti yang kedua benar. Yang ketiga, model banyaknya penonton ini tidak tepat ya. Di sini kata kuncinya adalah tidak tepat. Dan ini benar karena di sini dia berupa fungsi eksponensial ya. Jadi bergeraknya cepat. Karena apa? Nanti semakin banyak, misal contoh kalau di sini T-nya aja kalau kita ganti. Misalkan untuk dalam 1 bulan lah. Berarti kan 2 pangkat 30 ya. 2 pangkat 30 aja itu sudah nilainya berjuta-juta ya. Jadi ini kurang tepat karena dia berupa fungsi eksponensial. Oke. Ini yang pertama ya. Kecuali kalau fungsi eksponensial itu terkadang kayak peluruhan, zat radioaktif, atau mungkin pertumbuhan virus dan lain sebagainya, itu mungkin cenderung lebih cocok. Oke. Yang ketiga, mengenai geometri dan pengukuran. Di sini adalah vektor. Oke.
di sana diketahui bahwa V sama dengan U per U min V. Dengan kata lain, ini bisa saya tuliskan ya. Berarti U itu V ditambah V. Saya pakai penjumlahan aja. Nah, U di sana elemennya adalah, saya tuliskan dalam bentuk ke bawah, 1, 1 min 1. Sementara V adalah 0, W1, W2 ditambah. Sementara V-nya adalah 1, V1, 2 lah. Kalau kita perhatikan untuk yang atas jelas nggak perlu ya, karena 1 sama dengan 0 tambah 1. Oke. Sementara yang tengah di sana kan kita punya bahwa apa? Berarti W1 tambah V1 sama dengan 1. Sementara kalau yang bawah itu kan kita punya W2 tambah 2 sama dengan min 1. Dengan kata lain, W2-nya, kalau ini W2-nya adalah negatif 3. Tetapi di soal itu yang ditanyakan semuanya kan hanya V1, W1. Oke, berarti W1 tambah V1 yang nilainya adalah 1. Udah, tinggal kita cek aja. Berarti yang pertama, 0 tambah 1, benar. Yang kedua juga benar. Yang ketiga ini salah karena jumlahnya 3. Yang keempat benar. Yang kelima salah. Jadi yang benar adalah 1, 2, 4. Seperti kunci yang ada. Nomor 4. Oke. Nomor 4. Segitiga PQR dengan titik P min 1,3, Q 3,3, R 1, min 2. Dengan pusat, didilatasi dengan pusat titik 0,0 dan faktor skala 3. Oke, kita perhatikan, misalkan kita cari luasnya dulu ya. Karena pusatnya di sini itu sudah bagus, yaitu titik pusat asal 3, maka nanti udah tinggal, karena didilatasi berarti unsur 2 di R2 ya, atau 2 dimensi, ya udah di pangkat 2-nya nanti. Berarti kita peroleh apa? Kita cari dulu luasnya untuk mempermudah ya. Di sana diketahui bahwa P-nya min 1,3, berarti saya misalkan ini adalah P ya. Kurang tepat, di sini P-nya min 1,3, ini 3, ini min 1. Kemudian Q-nya 3,3. 1, 2, 3, berarti di sini. Sementara R-nya 1, min 2, berarti berarti segitiganya ini P, Q, R. Jadi kita punya apa? Berarti luas dari P, Q, R adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke, berarti setengah. Jarak P ke Q berarti min 1 ke 3 berarti 4. Tingginya berarti 3 ke min 2 berarti 5 ya. Nanti bisa dicari seperti itu. Dari P ke Q ini 4, dari tingginya berarti ini, yaitu 5. Berarti kita punya dapat nilainya adalah 10. Lah, ingat, berarti didilatasi, berarti luas bayangannya sebenarnya kita bisa menggunakan matriks, tapi kita coba pakai simple aja. Karena faktor skalanya 3, berarti 3 kuadrat dikali 10. Kenapa di sini dikuadratkan, cukup dikuadratkan karena di sini kita 2 dimensi ya. Jadi dikuadratkan luasnya, berarti dapat nilainya adalah 90. Jadi jawabannya adalah 90 untuk soal nomor 4. Kemudian soal nomor berikutnya, nomor 5 mengenai limit lah. Di sini yang ditanyakan adalah limit fx untuk x mendekati 1. Karena di sini fungsinya itu dipecah-pecah seperti ini, maka kita harus jeli ya. Untuk yang pertama berarti kita cek ya. Kebetulan di sini kan ada nilai 1 ya. Di sini kan mendekatinya kan 1, di sini ada 1, ini 1. Maka kita cari limit kanan sama limit kirinya. Berarti ini limit kanan, ini untuk limit kiri. Yang
X sama dengan 1 dia nggak kepake malahan. Ya karena limit itu berupa pendekatan. Berarti kita dapat yang pertama adalah limit X mendekati 1 dari kanan dari fx. Berarti kita pakai yang atas. Berarti dapat 2 kali 1 sama dengan 2. Sementara yang kedua, limit fx untuk X mendekati 1 dari kiri. Pakai yang nomor 3, berarti 3 min 1 sama dengan 2. Karena nilainya sama, limit kanan sama limit kirinya sama, berarti nilai limitnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2. Benar ya. Jadi berakibat apa? Nilai limit fx, x-nya mendekati 1 sama dengan 2. Itu yang nomor 1. Nomor 2 untuk 3. Oke, kita cek ya untuk yang kedua. Limit mendekati 3 berarti sama seperti tadi, berarti limit fx untuk x mendekati 3 lah, berarti kita yang mendekati 3-nya. Oh sebentar, ini tadi ada kebalik sedikit ya, ada kebalik sedikit, seharusnya itu ini untuk yang kiri ya, karena kurang dari 1, ini yang kanan. Kurang tepat sedikit ya, hanya kebalik, tapi jawabannya sama. Tapi kalau yang 3 berarti limit kirinya berarti pakai yang atas, sama nanti ngecek sama limit kanannya. X mendekati 3 dari kanan, jadi limit kirinya pakai ini, limit kanannya pakai yang bawah. Kita substitusi X-nya jadi 3, berarti diperoleh apa? Berarti 3 kurangi 3 sama dengan 0, sementara yang bawah 1 tambah 3 min 3 kuadrat, ini 1. Karena nilainya beda, berarti apa kesimpulannya? Berarti limit fx untuk x mendekati 3, yaitu dia tidak ada. Dengan kata lain, jawabannya adalah salah ya. Ya karena di sana diminta 0. Sementara yang ketiga, limit fx untuk x mendekati 4. Karena di sini 4 jelas dia ikut yang bawah, X-nya mendekati 4. Oh, berarti untuk yang ketiga, yaudah berarti limit fx untuk X mendekati 4, kita tinggal pakai yang bawah, berarti 1 tambah 4 min 3 kuadrat, berarti dapat 2. Berarti jawabannya benar. Jadi benar, salah, benar, sesuai dengan kunci yang ada. Ini soal nomor 5. Terus soal terakhir sama, yaitu kalkulus ya, cuman di sini limit trigonometri. Kalau kita perhatikan, kita bisa ubah ya soal ini, itu gini. Limit sin x min pi untuk x mendekati pi, ini masih ada pernya ya, berarti min 3 dalam kurung x min pi, ya kita ubah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk yang atas ini x min pi, yang bawah kan pi min x, supaya ini itu jadi x min pi, kan saya kali dengan min 1 ya, berarti jadi seperti ini. Nah terus kita kali dengan limit yang cos, oke biarkan aja untuk x-nya mendekati pi dari 1/cos 4x. Lah ingat, nilai dari ini ingat ya, berarti nilainya 1 ya. Kita kuncinya adalah bahwa kalau ada limit untuk sin x per x untuk x mendekati 0, nilainya adalah 1. Ya kita bisa cari, bisa buktikan pakai teorema Apit ya. Di sana 1, berarti untuk yang depan ini, yang depan ini berarti menyisakan ini aja, min 3 di penyebut, berarti negatif 1/3 dikali. Sementara untuk yang cos ini, coba kita substitusi, berarti kan di sini sudutnya adalah pi ya. Sudutnya adalah pi. Kita coba cek cos 4pi ya. Oh, cos 4pi berarti kalau pi itu 180 derajat, berarti 720 derajat. Dan nilainya adalah 1. Atau kalau kita cek kan berarti, kalau kita tulis ya, 1/cos
cos 4P. Lah nilai dari cos 4P itu adalah 1, berarti 1/1 seperti ini, berarti hasilnya adalah dapat negatif 1/3. Jadi jawabannya adalah yang A, sesuai dengan kunci yang ada. Jadi ini penjelasan soal yang tertera pada perka dari BSKAP terkait dengan TK untuk mapel matematika tingkat lanjut. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.